Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad syaraha as-sudur. Ashhadu an la ilaha illallah asy-syakur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis surur wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bil murur. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui mimbar takwa ini bersyukurlah kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, barokat, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidus Surur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang fid dunya hasanah, yang di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun juga bahagia. Kaum muslimin yang berbahagia, ada seorang istri membaca sebuah buku dengan begitu khusyuk melihat isi buku itu. Lalu si istri menangis terseduh-seduh, air matanya tumpah tak tertahankan lagi. Suami yang gak jauh darinya bertanya, "Baca buku apa sih, Bu? Sampai menangis terseduh-seduh begitu?" Kata istri, "Baca buku tabungan, Bang." Jadi rupanya si istri tadi menangis karena melihat buku tabungannya nol, gak ada isinya. Ini memang satu kisah yang mungkin sering terjadi, di mana kita mengalami yang namanya kekurangan uang, ketiadaan keuangan yang baik ataupun stabil. Tapi apakah lantas dalam posisi yang seperti itu kita tidak bersyukur kepada Allah? Dalam konteks kesyukuran, sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, selalu ada celah-celah walaupun
kecil sekali untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Maka dalam khutbah ini saya ingin menyampaikan tentang syukur menambah mujur. Syukur merupakan sikap yang refleks bagi setiap kita ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat kabar gembira, ketika merasa senang, bahagia, lalu kita pun mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Tetapi lebih dari itu, bersyukur itu bukan saat bahagia ataupun saat senang baru beralhamdulillah. Tetapi yang dimaui Allah itu kita tetap fokus mencari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, walaupun terkadang kita mengalami masa sulit saat ini. Maka syukur itu, kata Imam Ash-Shibli di dalam kitab Qami'ut Tughyan, ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'mah. Jadi syukur itu kita melihat yang ngasih, tak melihat lagi apa yang dikasih. Kalau masih lihat, masih menghitung berapa yang dikasih, baru bersyukur, itu belum bersyukur yang totalitas. Tapi ketika dia melihat yang ngasih, inilah rasa syukur itu. Berapapun yang dikasih Engkau ya Allah, karena itu darimu ya Allah, aku bahagia menerima. Mau banyak mau sedikit, aku senang ya Allah. Jadi kita cari itu celah-celah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, walau dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Dan syukur ini merupakan suatu rasa emosi yang positif dari sekian banyaknya perasaan yang ada. Kalau kita bersabar, perasaannya kan susah, resah, ya mau nggak mau kan sabar. Tapi kalau syukur ini beda ya. Syukur itu perasaan yang sangat-sangat positif. Mau diapain aja alhamdulillah. Dikasih Allah sedikit alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, ada alhamdulillah, tak ada berusaha alhamdulillah juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat itu. Apakah sekedar alhamdulillah saja? Apakah sekedar kita mengekspresikan kebahagiaan ketika menerima nikmat Allah? Ternyata ayat itu tidak sesederhana yang kita tahu dan kita baca. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir dan Mafatihul Ghaib menjelaskan ayat tersebut. Apa maknanya la in syakartum la azidannakum? Maknanya adalah al-istiqra' anna man kana istighaluhu bi syukrillahi akthar kana wusulu ni'amillahi akthar. Suatu ketetapan ataupun sesuatu hal yang umum sekali, bahwa siapa yang menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah
lebih banyak, maka dia akan menerima nikmat Allah lebih banyak. Jadi bukan sekedar alhamdulillah, sekedar ekspresi bahagia. Ternyata kita menyibukkan diri untuk bersyukur kepada Allah, barulah dapat tambahan nikmat itu. Berarti kalau udah sibuk bersyukur, tidak ada ruang bagi kita untuk gelisah sebenarnya. Melihat orang lain cacat, kita sempurna. Alhamdulillah ya Allah, masih sehat badanku ya Allah. Tetangga baru kena stroke ya Allah, gak bisa jalan, awak masih bisa jalan. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin ada yang kecelakaan, buta matanya, alhamdulillah hari ini masih bisa melihat ya Allah. Ya Allah, walaupun sedikit yang dimakan, ada tetangga tak bisa makan ya Allah, pakai selang makan. Alhamdulillah ya Allah, walaupun sedikitlah rezeki yang dapat ya Allah. Ada pengemis meminta, aku kasih juga lah ya Allah. Alhamdulillah. Itu tandanya berarti kita menyibukkan diri dengan bersyukur itu. Karena nikmat yang diberikan Allah itu tidak berhenti sedetik pun. Salah satu yang tak kita lupa ketika kita sadar, satu hal yang gak pernah bisa kita lupa adalah bernafas. Saat kita sadar, pasti kita akan menghirup udara. Kita bernafas per detik diberikan oleh Allah kepada kita, itu nikmat. Bangun tidur, itu nikmat dari Allah. Bisa tidur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tak bersyukur kepada Allah. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufur, kalau kau tak mau bersyukur, azabku pedih. Maksud di sini bukan berarti Allah itu mau menyiksa kita, tapi akibat ketidaksyukuran itu kita disiksa sendiri. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bukan lantas hambanya itu gak bersyukur, di azabnya hamba itu, bukan. Tetapi sikap tidak mau bersyukur itu sangat-sangat melemahkan, menyiksa seseorang. Kalau kita hanya melihat yang di atas saja, terus melihat yang di atas, kapan bersyukurnya? Kan sakit hati kita melihat orang lain dengan kondisi rezekinya yang lebih baik daripada kita, kan tersiksa itu kalau tidak diambil barengi dengan bersyukur kepada Allah. Itu dia. Jadi azabnya di situ. Di saat kita tersiksa, pada saat kita tidak bersyukur, tidak melihat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi pernah berjalan di antara sahabatnya dalam kondisi tibun nafsi, lagi bergembira hati Rasul. Lalu Nabi mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kalau kita kaya tapi bertakwa kepada Allah. Itu dia. Gak apa-apa banyak duit, tidak apa-apa kita hidup dalam kondisi berkecukupan, yang penting bertakwa kepada Allah. Tapi kalau udah cukup, kaya, gak bertakwa kepada Allah, tak bersyukur kepadanya, wasihah, dan kesehatan itu khairun minal ghina, dan kesehatan tapi bertakwa kepada Allah itu lebih baik daripada banyak duit, kaya tetapi tak bertakwa, tak bersyukur kepada Allah. Di situ dia. Wa tibun nafsi minan na'im, kata Rasulullah, hati yang gembira itu adalah bagian dari nikmat Allah.
Tidak ada yang bisa memastikan kebahagiaan kita hari ini kecuali kita sendiri. Maka kalau terlalu banyak menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, berat kita untuk bahagia. Orang punya ini, beli itu, beli juga. Berat untuk bahagia, terpancing, balas dendam. Akhirnya terjadilah balap tikus yang tidak ada pernah berhenti-berhentinya. Ingat bahwa kita diberikan oleh Allah hidup dalam takdir yang berproses. Tidak akan mungkin ada orang yang kaya terus, pasti ada masa surutnya. Dan tidak ada orang yang surut terus, miskin terus, pasti ada masa bahagia yang diciptakan oleh Allah. Yang penting kita syukuri saja apa yang ada. Karena kata Sonja Lyubomirsky, dia mengatakan bahwa the gratitude is an antidote to negative. Bahwa rasa syukur itu adalah penawar yang paling ampuh untuk perasaan yang negatif. A neutralizer of envy. Syukur itu dapat menangkis kedengkian. Jadi kalau kita udah bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Tetangga kita, kawan kita, kolega kita lebih banyak duitnya daripada kita, alhamdulillah. Memang rezeki dia. Udah ada masanya, udah ada bagian dia. Nanti kita, begitulah perputaran tadi. Dan rasa syukur itu juga dapat menghilangkan hostility, permusuhan. Jadi ketika kita bersyukur, kita enggak mengecek-ngecek, enggak curiga dengan kekayaan orang lain. Itu bagian dia, rezeki dia itu. Karena kalau kita terus berpikir negatif, suuzon terhadap kebahagiaan orang lain, akhirnya jadi permusuhan, benci kita jadi sama dia. Tapi coba kalau kita bersyukur, alhamdulillah, yang ada hari ini inilah rezeki dari Allah. Yang ada pada dia itu juga rezeki dari Allah. Beda jumlahnya, tetapi sama berkahnya. Kalau bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu dapat menghilangkan worry, kekhawatiran. Alhamdulillah ya Allah, masih ada rezeki hari ini. Insya Allah besok pasti ada rezeki untuk esok hari. Jadi kan tidak khawatir kita jadinya. Kenapa? Karena bersyukur, memfokuskan, menyibukkan diri dengan bersyukur, digaransi oleh Allah Ta'ala akan kutambah, kata Allah. Tapi syaratnya adalah sibukkan diri dengan bersyukur itu. Lalu yang terakhir, syukur itu bisa menghilangkan yang namanya irritation. Apa irritation itu? Peradangan, berarti penyakit. Jadi kalau orang yang selalu bersyukur kepada Allah, hatinya tenang, perasaannya riang, kesehatannya pun datang. Kita sehat-sehat ini gara-gara kita bersyukur kepada Allah. Hati yang bahagia, tenang kita, membawakan hidup ini. Tidak gerasa gerusuk. Hidup dalam kondisi yang namanya, istilah orang sekarang, slowing life. Hidupnya mengikuti mekanisme semesta, pola lambat namanya. Lihat matahari terbit, nggak terburu-buru Pak. Matahari terbenam, nggak terburu-buru. Itu dia slowing life. Hidup yang tenang, mengikuti takdir dari Allah, berjalan, berusaha, bekerja, beribadah kita. Insya Allah hati akan menjadi tenang dan lapang. Dengan kita bersyukur, maka kesehatan kita akan bertambah. Rezeki kita pun juga pastinya akan bertambah. Semoga kita yang hadir di sini benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang benar-benar memfokuskan diri untuk selalu mensyukuri, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yang sedang diberikannya kepada kita, dan yang akan diberikannya kepada kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.